ITS, kembali lagi di podcast Suara KM bersama saya Sally yang akan menjadi host dalam diskusi kita kali ini terkait kolaborasi Grigi ITS X UKM Expo 2025. Kita akan kulik terkait alasan sebenarnya di balik penggabungan dua event besar ini nih. Mari kita telusuri bersama-sama. Nah, KM ITS kali ini saya sedang bersama para narasumber nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng terkait kolaborasi Grigi ITS X UKM Expo 2025. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Dari masnya yang sebelah kanan bisa disebutkan namanya siapa dan sebagai apa? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak. Aku Anggara Ramdhani di sini sebagai Project Officer Grigi X UKM Expo ITS 2025. Oke teman-teman, kenalin aku Jinan di sini sebagai Presiden BEM ITS 2025 yang nanti juga bakal mengawal kejalanannya Grigi X UKM Expo 2025. Nah, membahas tentang kolaborasi Grigi ITS X UKM Expo 2025 nih. Kira-kira ada nggak sih nama dari acara besar kali ini? Gerex ya kayaknya. Oke, mungkin ini banyak yang ini Mbak ya di Twitter dan sebagainya. Jadi bener sih Mbak, sebenarnya untuk nama dari kita ini memang pengennya tuh tetap mempertahankan dari nama-nama sebelumnya. Jadi Grigi sama UKM Expo itu sendiri, dan pada akhirnya yaudah orang-orang tuh tiba-tiba awalnya nyebutnya langsung Gerex dan memang terkenalnya gitu ya Mbak ya. Nah, membuat singkatan sendiri gitu akhirnya. Ya akhirnya yang terkenal tuh Gerex, jadi kita tuh biasanya nyebutnya Gerex, tapi kalau misalnya nama lengkapnya Grigi X UKM Expo ITS 2025. Oh gitu. Oke, mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Yang udah dikepoin nih sama mahasiswa baru ITS dan juga keluarga mahasiswa ITS kalian. Kira-kira latar belakang utama dari penggabungan acara besar Grigi ITS dan juga UKM Expo 2025 ini apa sih Mbak? Aku izin jawab dulu ya. Jadi dari awalnya kita dapat kabar kalau mau digabung ini karena ada penyingkatan waktu PKKMB. Jadi yang semula Grigi itu biasanya 3 hari, UKM Expo 3 hari, jadi singkat jadi 3 hari semuanya gitu. Karena juga di tahun ini bakal ada penambahan sebuah persiapan maba yang namanya matrikulasi pengayaan, di mana itu seminggu full bakal ada semacam pendampingan ataupun les privat gitu dari masing-masing departemen, karena melihat tahun 2024 ternyata itu masih banyak banget mahasiswa yang belum lulus di mata kuliah matematika, fisika, kimia, biologinya gitu. Jadi yang semula belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba ditambahkan dan akhirnya harus mempersingkat waktu dari Grigi X UKM Expo tadi gitu. Dan juga efisiensi ya teman-teman ya, karena ITS juga terdampak dari adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Jadi kita juga walaupun digabung ini dananya nggak serta-merta digabung juga ternyata gitu. Tetap ada pembatasan dari segi dananya kayak gitu. Tapi emang latar belakangnya itu karena ada penyingkatan waktu, kemudian ada penambahan program baru di serangkaian PKKMB ini, akhirnya kita dari Ditmawa menggabungkan hal tersebut kayak gitu. Seperti itu latar belakangnya. Dan tambahan? Kalau dari POV-nya Mas Angga sendiri nih. Oke, nah sebenarnya sama sebenarnya yang dibilang Mbak Jinan. Kalau misal rangkaian PKKMB ini baru ya Mbak ya, sistemnya yang ada di ITS ini perubahan dari Ditmawa dan sebagainya, yang pada akhirnya Grigi ITS UKM Expo ini harus digabung dengan konsep seperti itu, dimana kita menggunakan waktu 3 hari ini, tapi yang masih masuk di sini adalah lebih ke arah pada akhirnya kan Grigi ITS dan UKM Expo waktu itu ketika dahulu itu juga mengenalkan kepada mahasiswa baru nih tentang gimana sih kehidupan di ITS, sebagai impresi lah pertama kali mahasiswa baru ini masuk di ITS ini seperti apa. Nah pada akhirnya hal ini pada akhirnya kenapa bisa digabungkan, karena dua-duanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkenalkan ITS kepada mahasiswa baru untuk menyambut kehidupan kampus yang baru di ITS ini. Gitu sih. Dari Grigi dan juga UKM Expo ini kan pastinya dari latar belakang event yang berbeda ya. Betul. Kira-kira gimana sih strategi dalam menggabungkannya, kayak mengintegrasikannya dari koordinasi, kemudian persiapan realisasinya nanti, mungkin bisa dijawab. Mungkin aku dulu ya. Aku merasakan prahariha lah ya, sebelum Angga ini dilantik gitu. Jadi emang waktu itu sangat struggle banget. Kita harus menyamakan tidak hanya 2 kepanitiaan yang besar, tapi juga 2 organisasi yang besar gitu. Kan UKM Expo dibawain sama LMB, Grigi dibawain sama BEM ITS. Jadi 2 organisasi yang besar ini harus disatukan. Sedangkan waktu itu udah
masa open recruitment-nya UKM Expo. Kita belum mulai gitu yang gerigi. UKM sudah mulai, akhirnya bingung di situ. Bagaimana kita bisa menyinkronkan antara oprek kedua panitia ini. Diskusi, akhirnya disepakati kalau bakal ada FAPT bareng gitu. Jadi teman-teman itu bakal dites pengetahuannya yang sama terkait UKM Expo dan juga gerigi. Akhirnya udah FAPT bareng, bingung lagi terkait administrasi. Administrasi kan biasanya kalau UKEX ininya tanda tangannya LMB, gerigi tanda tangannya di BMITS. Terus kalau digabung gimana gitu, itu juga bingung. Dan akhirnya kita membuat sebuah tim pengawalan, tim dokar namanya tim SC untuk mengawal bareng-bareng keberlangsungan gerigi UKM Expo ini. Jadi ada dari pihak LMB, ada dari pihak PSDM BMITS yang sama-sama kita kolaborasi kerja bareng untuk mengawal angga dan panitianya nanti bisa sesuai dengan koridornya BMITS, LMB dan juga koridornya UKM Expo dan juga gerigi kayak gitu. Jadi benar-benar bingung banget, tapi akhirnya kita bisa menemukan sebuah solusi terkait tadi. Ya udah terkait surat tanda tangannya ini samping-sampingan gitu akhirnya kayak gitulah bisa berdamai dan beradaptasi dengan seperti itu kayak gitu. Kalau dari kamu gimana Gak? Sama sih Mbak, sebenarnya jujur-jujuran aja aku tuh ketika nyalon tuh awalnya di gerigi ITS pada awalnya, tapi ketika hampir sekitar seminggu memutuskan buat mencalonkan diri, itu ada keputusan lah bahwasannya acara ini digabung pada akhirnya. Nah pada awalnya itu sempat ragu kan untuk akhirnya maju atau enggak buat acara ini dan sebagainya, dan akhirnya memutuskan buat maju. Nah sebenarnya ketika emang udah jadi juga sebenarnya hitungannya itu untuk koordinasinya itu lebih ke arah ini sih. Benar-benar kan dua yang dibilang bajinan juga, dua acara ini punya dua stakeholder yang beda nih. Kalau misalnya dari gerigi ITS itu punya stakeholdernya yang di bawah BI seperti HMD, BMF dan sebagainya. Kalau misalnya dari teman-teman LMB ini tuh fokusannya ke arah UKM-UKM yang ada di ITS ini sendiri. Nah gimana pada akhirnya kita tuh menyalaraskan lah antara kedua hal ini. Sebenarnya dua hal ini juga punya hal yang ditanamin beda gitu loh Mbak. Jadi hitungannya kalau misalnya gerigi itu lebih ke arah pengenalan nilai-nilai KM yang ada di ITS ini gimana sih sebenarnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari UKM Expo ini benar-benar cuman pengenalan terkait dengan UKM-UKM yang ada di ITS. Jadi mahasiswa baru tuh bisa gali potensi, bakat, minatnya itu sesuai yang ada di ITS ini seperti apa. Nah jadinya kita mengonsepkannya lebih ke arah pada akhirnya gimana pada akhirnya dua nilai dari core acara ini tuh tetap dipertahankan di GRX ini nanti. Sebenarnya kayak gitu sih Oke, mungkin dari kita udah bahas latar belakang, terus juga tantangan dari persiapannya dan juga strategi realisasi ya, penggabungan dari nilainya UKM Expo dan juga gerigi sehingga menjadi nilai-nilai GRX 2025 ya Mas Angga dan Mbak Gina. Nah mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira mungkin bisa lebih dijawab ke Mas Angga ya, tema yang diusung nih di tahun ini di gerigi Expo 2025. Oke. Menarik nih Mbak. Jadi tema yang dibawain dari kita ini sendiri untuk gerigi UKM Expo ITS 2025 itu namanya elevasi mahakarya. Jadi elevasi mahakarya itu diambil dari dua kata Mbak, elevasi dan mahakarya, di mana elevasi ini berarti suatu kemiringan sudut dari suatu horizontal, sedangkan mahakarya ini berarti suatu hal yang besar atau hal yang gemilang. Jadi makna yang kita maknai ini dari teman-teman gerigi UKM Expo ITS 2025, di mana harapannya mahasiswa baru ini tuh awalnya berada di garis horizontal gitu Mbak. Jadi hitungannya mereka berada di garis horizontal. Ketika mereka masuk ke gerigi ITS UKM Expo 2025 ini, mereka itu setiap hari itu selalu meningkat lah terkait dengan pengetahuannya, apapun yang mereka minati di KM ITS dan sebagainya, tentang UKM, tentang potensi yang mereka miliki, itu selalu meningkat terus. Dan pada akhirnya harapan kita mereka tuh bisa memaknai mahakarya mereka sendiri ketika emang nanti lulus dari ITS. Jadi kita sebagai suatu tolak ukur di mana pas tahap awal banget yang akhirnya menaikkan minat mereka buat pada akhirnya mengelevasikan diri sampai menemukan mahakarya sendiri di ITS ini sendiri. Sebenarnya kita memaknainya seperti itu. Keren ya. Cukup keren ya guys ya. Jadi tertarik banget nih, nggak sabar banget buat GRX 2025. Mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah pasti ada kan ya Mas hal-hal dan juga sesuatu yang ada dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari UKM Expo dan juga gerigi ITS sendiri. Pastinya ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari tahun ke tahun. Mungkin dari Mbak Jinan yang udah merasakan sejak lama juga ya gerigi dan juga UKM Expo sendiri. Kira-kira apa sih yang tahun ini mau tetap dipertahankan gitu nilai-nilainya? Itu kayak sesuatunya gitu Mbak dan Mas. Oke, tadi yang dibilang Angga ya, ini tuh udah kemiripan sebenarnya. Kita gerigi mengenalkan mengenai bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik di ITS, bagaimana
lingkungan di KM ITS, terkait di Mubes 5, 7 model mahasiswa, 4 bidang pengembangan. Di UKM atau di UKM Expo-nya, di LMB-nya itu dia memperkenalkan mengenai UKM itu apa aja, mereka bakal berkembang di bidang apa aja kayak gitu kan. Hampir sama, selalu kita pertahankan tuh di bidang itu tadi. Kita mengenalkan bagaimana menjadi mahasiswa yang baik dengan 7 model mahasiswa. Kita mengenalkan 4 bidang pengembangan yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru untuk mengembangkan diri selama berkuliah. Di UKM kita juga memperkenalkan mengenai UKM-UKM di UKM Expo tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sama, itu selalu kita pertahankan setiap tahunnya. Yang berbeda mungkin cara penyampaiannya gitu ya. Kalau dulu aku kebetulan COVID online, jadi waktu aku Gerigi dan UKM Expo itu masih online. Tapi waktu aku jadi Kestari berarti ya, panitia itu udah offline dan caranya beda lagi gitu. Kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk menarik minat mahasiswa untuk daftar UKM kayak gitu. Jadi ada booth-boothnya, terus juga ada penampilan gue starnya, biasanya kayak gitu. Terus juga dibikin per kelompok yang beda-beda fakultas untuk saling bonding, saling kenal sama satu ITS. Itu yang selalu kita pertahankan gitu. Yang aku lihat ya dari 3 tahun aku mengikuti Gerigi itu selalu ada gitu. Tapi ya ada inovasi-inovasi lain yang mungkin nanti bisa disampaikan sama Angga bagaimana inovasi tahun ini gitu ya. Cuman itu core-nya yang tetap dipertahankan kayak gitu. Oke, nyambung dari Mbak Jinan ya Mbak terkait dengan inovasi yang dibawain di tahun ini. Sebenarnya sejujurnya kita benar-benar berfokus lebih ke arah menyeimbangkan antara kedua ini hitungannya, karena di tahun ini benar-benar hitungannya baru buat kita dan pada akhirnya untuk menyeimbangkan antara kedua ini cukup struggle juga bagi kita buat ke depannya. Nah, tapi sebenarnya emang kita pengen bawain banget di tahun ini tuh lebih ke arah gestarnya ini masih kita pikir nanti, tapi yang pengen kita benar-benar concernin di bara mahasiswa baru ini nanti dapat suatu guidebook gitu Mbak, hitungannya guidebook yang memang pada akhirnya menjadi kenang-kenangan mereka buat selama Gerigi X UKM Expo ITS 2025 ini. Harapan kita bakal di print out, jadi teman-teman maba itu nanti hitungannya dapat terkait dengan materi atau bisa nyatat materi, terus kenangan-kenangan sama teman-temannya, dan juga ada tanda tangan yang sama teman-teman barunya selama Gerigi X UKM Expo ITS 2025. Karena yang nggak bisa kita pungkiri sebenarnya lebih ke arah Gerigi X UKM Expo ITS 2025 ini cuma satunya wadah yang memang pada akhirnya menyatukan mereka gitu di dalam satu birunya ITS juga. Karena biasanya yang lain udah turun ke fakultas atau turun ke departemen dan sebagainya. Jadi yang kita harapkan di sini relasi dari teman-teman maba ini nanti benar-benar tergerak di Gerigi X UKM Expo ITS 2025 sampai mereka lulus nanti. Makanya harapan kita adanya survival kit namanya. Survival kit ini menjadi suatu hal yang memang pada akhirnya meningkatkan relasi mereka di ITS ini nanti. Kira-kira gitu sih. Lucu ya, survival kit. Lucu banget nih. Jadi kita bisa merangkum ya kenangan-kenangan dalam survival kit itu tadi sehingga dibawa buat perkuliahan nanti setelah Gerigi selesai ya Mas. Bener banget Mbak. Mungkin tadi sempat disebut tentang gestar ya. Kan gestar ini pasti ada nih dari tahun ke tahun, mulai dari UKM Expo maupun Gerigi sendiri. Pasti di close di malam puncaknya membawa gestar gitu. Mungkin bisa di-spill nih Mas sneak peek-nya apa gitu. Mungkin nggak usah gestar ya, kayak hal spesial gitu yang disiapkan untuk Gerex 2025. Oke, nah sebenarnya buat terkait dengan final show kalau kita nyebutnya, terkait dengan final show ini sebenarnya sebelumnya bakal ada momen presiden dan sebagainya, terus juga bakal ada penampilan dari awarding dari teman-teman UKM, hitungannya seperti gitu. Terus juga untuk final show ini pada akhirnya kita mengundang gestar seperti apa. Nah hitungannya itu kita memang pengen ngundang yang pada akhirnya hitungannya memeriahkan dari teman-teman mahasiswa baru lainnya lah hitungannya, karena di 2 hari sebelumnya mereka tuh udah benar-benar dikenalin tentang ITS, dikenalin tentang UKM dan lain sebagainya. Dan di final show ini harapan kita menjadi suatu penghargaan nih bagi mahasiswa baru ini. Pada akhirnya mereka ini setelah kenal ini adalah mereka dapat penghargaan untuk pada akhirnya supaya tetap senang dan tetap bahagia, karena pandangan kita mereka untuk ikut Gerigi X UKM Expo ITS 2025 ini benar-benar lebih ke arah pada akhirnya mereka di situ itu menjadi hal yang memang selalu dikenang nih bagi mahasiswa baru. Soalnya kan ada tanggapan-tanggapan bahwasanya kalau misal ITS seperti ini dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya kita pengen ubah stigmanya untuk Gerigi X UKM Expo ITS 2025 gitu sih Mbak. Core value-nya berarti bersenang-senang pokoknya ya. Iya benar. Tapi di hari ketiga atau kayak di final show ya Mas ya, itu lebih ke senang-senang ya, setelah sebelumnya pengenalan ITS dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin aku langsung masuk ke poin terakhir terkait pesan dan juga harapan dari Mbak Jinan dan juga Mas Angga
untuk Gerigi X UKM Expo 2025 atau GRX. GRX benar. Angga dulu. Dari Mbak Jinan atau siapa? Siapa? Oke, aku dulu aja ya. Pesan, harapan, semoga dengan digabungnya dua acara ini tidak mengurangi kehikmatan, kegembiraan teman-teman mahasiswa baru, tetap bisa merasakan apa yang ingin kita deliver ke kalian gitu ya teman-teman. Dan juga dari dua acara besar yang digabungkan ini bisa semakin mendalami makna dari adanya acara ini tuh apa sebenarnya gitu, dan harapannya juga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang berkesan yang dibawa sampai lulus, kemudian teman-teman yang bonding banget, dan juga sama mentornya juga nanti dapat materi yang sangat membekas buat teman-teman selama perkuliahan. Jadi ya tadi semoga tidak mengurangi ya rasa kegembiraan teman-teman sekalian, walaupun digabung kita tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk bisa memberikan pengalaman yang sangat berkesan buat kalian. Kayak gitu aja, cukup. Oke. Sebenarnya hampir mirip. Oke, gak apa-apa. Harapanku sebenarnya sama teman-teman dari panitia nanti Gerigi X UKM Expo ITS 2025, harapan kita sebenarnya pada akhirnya gimana sih mahasiswa baru ini nantinya benar-benar tahulah tentang esensi dari Gerigi X UKM Expo ITS 2025. Karena menurut kita di sini yang pengen kita kenalkan itu lebih ke arah di tahap pengenalan ini sendiri. Setidaknya mereka tahu tentang ITS ini seperti apa, minimal tahu misalnya jurusan ini ada di mana, fakultas ini ada di mana, tempat-tempat dan sebagainya. Mereka tuh bisa dari explore ITS dan sebagainya emang kita adakan nanti. Terus juga dari teman-teman mahasiswa baru ini juga seperti yang Mbak Jinan bilang bahwasanya Gerigi X UKM Expo ITS ini yang memang pada akhirnya harus digabung, hitungannya tetap menjadi suatu hal yang memang berkesan lah untuk mahasiswa baru. Karena emang ketika emang kita mahasiswa baru yang kita cari itu di tahap pada akhirnya momen yang paling berharga nih untuk mahasiswa baru tentunya di tahap awal ketika mereka masuk ke kuliah itu sendiri. Gitu sih harapan dari kita. Oke, mungkin cukup sekian apa akhirnya kita udah membahas dari latar belakang, tantangan, dan juga nilai-nilai yang ingin dideliver dari GRX 2025 kepada mahasiswa baru serta KMITS sendiri. Mungkin cukup sekian aku akhiri. Terima kasih Mbak Jinan dan juga Mas Angga yang udah berkenan untuk meluangkan waktunya di bincang-bincang kita kali ini. Mungkin sampai jumpa di Suara KM selanjutnya. Dadah.